Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini, pada bulan ini juga, bulan suci Ramadan, Bapak akan memberikan sedikit pembelajaran tentang puasa, serta pengertian puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Pada pembelajaran ini, yang pertama akan Bapak bahas, apa itu pengertian puasa? Puasa dalam istilah fikih disebut syiyam, yaitu menahan diri dari segala bentuk perbuatan seperti makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta yang terakhir bersenggama sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan persyaratan tertentu. Itulah salah satu pengertian dari puasa. Nah, di sini yang pertama urutan kita yang akan bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu niat. Kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini wajib hukumnya melaksanakan niat di malam hari. Niat puasa di sini sebagai perintah pelaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala sambil mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dari makan, minum, dan hubungan seksual serta sesuatu yang membatalkan puasa. Itulah salah satu rukun dari puasa. Nah, kita sebagai orang Islam wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa sesuai ayat Al-Quran yang Bapak bacakan di atas tadi. Dalam arti yang kedua, yaitu menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, serta bersenggama dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dimaksudkan di sini adalah kita berpuasa harus bisa menahan diri yang semula kita terbiasa makan di siang hari. Pada puasa ini kita tidak diperbolehkan untuk makan, minum, bersenggama atau berhubungan suami istri di siang hari, hingga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dalam puasa ini juga ada syarat-syarat tertentu. Syarat wajib puasa yaitu yang pertama, bagi anak yang sudah balik, diwajibkan bagi anak yang sudah balik untuk wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, berakal. Berakal di sini tidak gila, orang yang berpikiran normal, wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, mukim. Mukim di sini dimaksudkan kita tidak dalam bepergian jauh atau dalam perjalanan jauh. Kita wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa. Nah, sedangkan yang dalam bepergian jauh, kita tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Contoh, kita bepergian jauh, jarak dari sini, contohnya dari sini sampai
sampai ke Jakarta. Ketika kita berniat untuk puasa kita kuat, bisa kita laksanakan. Tapi kalau tidak kuat, bisa kita tidak dilaksanakan. Tapi nanti di akhir puasa setelah hari raya Idul Fitri, kita wajib hukumnya membayar hutang dari puasa Ramadan ini. Nah, itulah salah satu syarat wajib puasa. Yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa di sini? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja di sini kita tidak dibolehkan karena dianggap sengaja. Dalam ayat di atas sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa di sini siang hari tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum. Di siang hari dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Artinya kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Nah, kalau kita tidak sengaja makan dan minum dan tidak tahu hukumnya atau dipaksa, itu boleh kita melanjutkan untuk berpuasa. Tetapi kalau dengan sengaja, kita hukumnya batal. Yang kedua, dimaksudkan yang kedua di sini muntah dengan sengaja. Contoh, mulut kita dimasukkan jari telunjuk kita dimasukkan ke dalam mulut kita sehingga kita bisa muntah, itulah yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan nifas. Para wanita tidak dianjurkan untuk berpuasa Ramadan ketika dalam posisi haid atau nifas. Yang keempat, istima. Istima yaitu dengan sengaja melakukan sesuatu yang menimbulkan rangsangan syahwat. Contoh, ketika ada seorang suami istri di siang hari dengan sengaja, bagaimana caranya untuk menimbulkan rangsangan syahwat yang timbul dalam diri tubuh manusia, itu bisa membatalkan puasa. Yang kelima, membatalkan niat puasa. Telah dijelaskan sebelum ini bahwa niat merupakan salah satu rukun puasa. Kita puasa Ramadan ini wajib hukumnya niat. Nah, oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh kegembiraan, dengan tawadhu, pasrah diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan ini dapat sukses, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencapai titik kemenangan di hari terakhir puasa Ramadan ini. Cukup sekian dari Bapak, penjelasan sedikit ringkas. Mungkin masih banyak yang kurang dalam diri penjelasan Bapak ini. Bapak khususnya mohon maaf pada anak-anakku sekalian kalau ada kekurangan, kekhilafan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak berpesan kepada kalian semuanya, teruslah belajar di rumah, jangan bermalas-malasan, hindari pergaulan yang berkumpul-kumpul, kerumunan, agar supaya kita terhindar dari wabah yang sekarang ini selalu menimpa di negeri ini. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.